Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Tia Mariani di acara ICT News yang akan memberikan informasi mengenai teknologi terkini yang akan dibahas secara tajam silet. Head-mounted display atau yang lebih sering dikenal dengan headset VR adalah sebuah perangkat masa kini yang dapat membawa penggunanya pada keadaan semu yang terasa nyata. Headset VR terhubung secara fisik pada komputer melalui kabel. Kabel tersebut dapat berupa HDMI atau USB. Headset VR tertambat saat ini jauh lebih mendalam dibanding jenis VR lainnya karena memberikan sensasi virtual reality yang lebih mendalam. Contoh dari produk headset VR ini ialah Oculus Rift, Samsung Gear VR, Sony PlayStation VR, Google Cardboard, dan lain sebagainya. Untuk cara kerja dan manfaat dari headset VR ini akan disampaikan oleh Dea Oktaberliana. Manfaat headset VR. Headset VR smartphone, seperti namanya, memanfaatkan smartphone untuk memberikan pengalaman realitas virtual kepada pengguna. Cara kerja headset VR, pengguna hanya harus memasukkan smartphone ke headset, lalu layar akan tepat di depan mata para pengguna dengan serangkaian lensa yang menciptakan rasa mendalam. Untuk contoh implementasinya yaitu permainan realitas virtual Magus menggunakan teknologi Oculus Rift dan Leap Motion dengan kendali hand gesture. Baik, saya kembalikan kepada Tia Mariani di studio. Baik, itulah dia cara kerja dan manfaat dari headset VR. Segala sesuatu di dunia ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu pula dengan headset VR ini. Untuk kelebihan dari headset VR ini akan disampaikan oleh Sultan Muhammad Rifki. Oke, terima kasih telah memberikan saya waktu untuk bicara. Jadi, untuk kelebihan secara garis besar, penggunaan VR ini pada pembelajaran sama seperti kelebihan menggunakan simulasi komputer, terutama yang berbasis 3 dimensi ya. Ini menurut Alesi dan Trolip ini mengemukakan keuntungan pembelajaran menggunakan komputer interaktif ini. Satu itu, simulasi komputer memungkinkan untuk memberikan kita pengalaman yang tidak tersedia dalam kenyataan. Contoh, dalam pembelajaran sejarah, proklamasi kemerdekaan Indonesia, kan kita tidak mungkin untuk menghadiri atau melihat secara langsung acara tersebut. Kita bisa menyaksikan kejadian di masa lalu ini menggunakan VR. Dan yang kedua ini, mengendalikan kompleksitas situasi pembelajaran untuk tujuan instruksional. Simulasi komputer ini dapat menyediakan lingkungan pembelajaran yang lebih kondusif daripada lingkungan sebenarnya. Sebagai contoh, misalnya dalam pembelajaran, ya kan terdapat kebisingan suara. Kalau menggunakan VR ini, kebisingan suara itu bisa diredam. Dan misalkan dalam pembelajaran tatap muka ini, misalnya suara dosen itu kurang kencang atau kenapa. Dan dalam VR ini, suara tersebut atau volume bisa dinaikkan ke dalam suara yang pas. Kemudian ada lagi Pentelidis 2009 menyatakan VR ini bisa lebih akurat menggambarkan beberapa proses daripada media yang lain. Dengan kekhasan VR berupa imersif atau kesan perdaman yang tadi saya bilang, VR ini memungkinkan menyajikan bahan belajar 3 dimensi mulai dari sudut yang sangat jauh sampai sudut penglihatan yang sangat dekat. Tidak hanya itu, VR ini juga memungkinkan untuk melihat suatu bahan belajar dari dalam atau bagian tertentu. Ya, sebagai contoh kata, misalnya ketika arsitek membuat sebuah model bangunan dari dalam, jadi kita di rumah tersebut bisa melihat dari dalam dan dari luar. Dan kita juga bisa mempelajari secara rinci rumah tersebut, seperti masuk ke dalam, berjalan-jalan, dan mengamati setiap bagian dari rumah tersebut. Tidak hanya itu, VR memungkinkan pembelajaran dengan cara pengamatan keterkaitan lingkungan. VR dapat menjanjikan bahan belajar dari kejauhan dan menunjukkan keseluruhan bagiannya. Seperti contoh ketika sebuah pola aliran sungai yang terkait dengan pemukiman penduduk dimodelkan dalam VR ini, maka siswa akan dapat mempelajari keterkaitan antara pola aliran sungai dengan pemukiman penduduknya dengan cara disajikan dalam pandangan yang jauh dan lebih luas dengan VR ini ya. Kemudian
Penteledis juga menambahkan kelebihan VR ini dapat mendorong perspektif aktif siswa dalam proses pembelajaran. Jadi bisa menambahkan keaktifan juga ya, seperti dituliskan pada bagian pengertian VR tadi. Interaktivitas adalah salah satu komponen yang harus ada dalam konsep dasar VR ini. Siswa akan terus didorong untuk selalu berinteraksi dengan lingkungan virtual yang disajikan dengan melihat hasil dari interaksinya. Selain itu, kelebihan dari headset VR ini ialah mudah digunakan. Ya, pengguna hanya harus memasukkan smartphone mereka ke headset, maka layar akan tepat di depan mata. Ya, segitu saja dari kelebihan VR. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah dia kelebihan dari headset VR. Untuk selanjutnya, yaitu kekurangan dari headset VR akan disampaikan oleh Jenisel Najla Mazaya Hasya Haifa. Baik, terima kasih kepada Tia Mariani. Di samping teknologi virtual reality yang sangat luar biasa, teknologi ini juga memiliki kekurangan yang hingga saat ini belum bisa diperbaiki. Hawk, Cumming, dan Dawkins mengemukakan bahwa pengguna virtual reality kerap mengalami gangguan yang disebut cyber sickness. Penderita cyber sickness ini secara psikologis masih terbawa pada suasana semu yang diciptakan oleh sistem virtual reality atau realitas maya ini, meskipun penggunanya telah kembali ke dunia nyata. Kemudian Pantelidis juga mengemukakan beberapa kelemahan yang dihasilkan dari penggunaan virtual reality ini jika kita menggunakannya pada bidang pendidikan, yakni besarnya biaya yang diperlukan, lamanya waktu yang diperlukan untuk mempelajari penggunaan perangkat keras dan perangkat lunaknya, serta efek buruk terhadap kesehatan fisik dan mental penggunanya. Di samping kekurangan-kekurangan tersebut, teknologi headset VR ini hanya bisa menggunakan smartphone yang memiliki gyroscope dan accelerometer. Dengan begitu, tidak semua smartphone dapat digunakan untuk teknologi headset VR ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Tia Mariani di studio. Baik, itulah dia kekurangan dari headset VR. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan salah satu jenis produk headset VR yaitu Google Cardboard yang akan dijelaskan oleh Ridwan Nur Hakim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nur Hakim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Google Cardboard. Apa sih itu Google Cardboard? Google Cardboard atau yang bisa kita sebut dengan Google VR ialah sebuah HMD yang diciptakan oleh David Coase dan Damien Henry. Yaitu mereka ialah salah seorang insinyur Google di Google Cultural Institute ya, yang di Paris. Pada dasarnya, perangkat ini mengadopsi sistem HMD yang menggunakan dua buah lensa. Namun, menggunakan layar ponsel pintar sebagai media untuk proyeksi. Ponsel pintarnya tersebut bukan ponsel pintar sembarangan ya. Tentu ada spesifikasi khusus ya, agar Google Cardboard ini bisa berjalan menggunakan smartphone ya. Nah, tentu syaratnya itu ada dua ya, yaitu sebuah sensor giroskop dan akselerometer. Nah, kedua hal itu berfungsi untuk mengikuti pergerakan visualisasi VR ya, dimana jika kita berjalan, menengok kiri kanan atau kemana, maka si ponsel pintarnya itu dan Google Cardboard-nya itu juga akan mengikuti arahan kemana kita akan pergi, seperti itu. Terdapat juga 3 sistem ya yang mendukung Google Cardboard ini, yaitu dengan adanya pengembangan aplikasi Cardboard ya, yaitu yang meliputi sistem operasi Android berbasis Java, iOS, dan juga game Unity ya. Tentu game Unity ini untuk para gamers ya. Nah, cara kerja dari Google Cardboard ini yaitu dengan menyisipkan telepon pintar yang menjalankan aplikasi VR ya di depan kacamata dengan layar telepon pintar menghadap ke kedua lensa ya. Gambar yang ditampilkan oleh telepon pintar atau smartphone kita akan menghasilkan proyeksi visual yang dimana itu akan terlihat tampak nyata gitu kan di hadapan orang yang memakai Google Cardboard. Nah, jadi sistemnya seperti HP di depan, kemudian di depan mata itu ada lensa juga. Nah, jadi melihat ke HP ya, setidaknya melihat ke HP kurang lebih, tapi melewati HP-nya itu melalui sebuah lensa ya. Nah, lensa tersebutlah yang menjadikan ponsel pintar atau kita melihatnya seperti dunia nyata ya, atau asli gitu kan, secara langsung. Sebagai alat input dari Google Cardboard ini, yaitu yang versi pertama ya, Google Cardboard ini menggunakan 2 magnet yang dipasang di luar dan dalam sebelah kiri headset ya. Sensor magnetometer ini pada telepon pintar atau smartphone kita akan menangkap sinyal input dari pergeseran magnet tersebut. Jika magnet tersebut terpasang ya pada sebuah headset kita, kemudian headset magnet pada smartphone kita juga berfungsi, maka itu akan menangkap sebuah sinyal input ya dari pergeseran
magnet tersebut. Kemana kita bergerak, berjalan, itu akan tertangkap ya. Pergeseran apapun itu akan tertangkap juga ya oleh magnet tersebut, seperti itu. Google Cardboard ini memiliki banyak keunikan ya. Seperti halnya bahan-bahan yang mudah kita buat, alat-alat juga yang mudah kita dapatkan ya. Bahan dan alat itu sangat mudah kita cari, buat gitu kan. Nah, kemudian cara cara menggunakan atau cara membuatnya juga sangat sederhana dan gampang sekali ya. Nah, kemudian Google Cardboard juga dimaksudkan sebagai alternatif ya. Alternatif yang relatif lebih murah dan terjangkau untuk meningkatkan minat dan perkembangan kita dalam dunia relativitas virtual. Oke, baik. Mungkin kurang lebihnya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dikarenakan saya banyak kekurangan atau apa. Oke, baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian ICT News menemani Anda. Saya Tia Mariani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.